Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari musibah, termasuk para nabi dan rasulnya. Dan tidak ada jenis musibah namanya yang dapat menimpa, melainkan dengan izin Allah. Quran Surat At-Tagabun ayat 11. Dunia saat ini sedang berduka karena wabah corona. Sebagai dampaknya, musibah global telah menimpa kita, baik di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial, dan juga bahkan keagamaan. Musibah yang silih berganti dapat memperburuk kehidupan kita. Kesenangan dapat berubah menjadi kesedihan, kesuksesan bisa menjelma menjadi kegagalan, dan kebaikan pun bisa menimbulkan keburukan. Ketika musibah datang menghampiri, kerap kali membuat kita terkejut atau kaget, tidak nyaman, serasa sakit dan menyayat hati. Berbagai musibah yang terjadi ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Jenisnya juga beragam. Demikian pula situasi atau kondisi dan sikap seseorang dalam menghadapinya. Lantaran terkena COVID-19 atau penyakit lain, orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, hilang pekerjaan, terjadinya KDRT, dan bahkan kabar kematian pun datang bertubi-tubi. Untuk itu, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah hendaknya merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan, dan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Lalu berkata, diri kami ini adalah milik Allah, dan kami akan kembali kepadanya. Untuknya kami persembahkan puji syukur atas segala urusan dan karunia kami. Kami harus bersabar jika menghadapi ujian atau diberi pahala dan balasan. Kalimat istirja yang sering kita baca dan juga membanjiri jagat sosial media mengingatkan kepada kita bahwa musibah itu terjadi dengan takdirnya, mengisyaratkan kepada sohibul musibah agar ikhlas dan menerimanya. Pepatah Arab mengatakan, yang artinya dengan musibah orang bisa menjadi mulia dan bisa menjadi hina.
Musibah yang diterima secara positif akan mendatangkan peluang, ibrah, hikmah, dan anugerah. Sebaliknya, bila musibah disikapi secara negatif, maka akan menjadi penghalang dari rahmat, sehingga bertindak negatif dan mengutuk ujian yang dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka akan diberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, hendaknya kita tidak berputus asa dalam menghadapi musibah, agar semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, musibah tidak boleh dilihat sebagai peristiwa negatif, melainkan harus dipandang sebagai ajang melatih diri untuk sabar dan tabah. Manusia diuji untuk tidak mudah berputus asa, karena Allah telah berjanji akan mengangkat derajat orang yang menghadapi musibah dengan penuh kesabaran, dan akan mengganti apa yang hilang atau lepas dari tangan mereka dengan anugerah yang lebih baik. Pada surat Al-Baqarah ayat 214 dijelaskan, apakah kalian mengira akan masuk surga dengan hanya menyatakan keislaman tanpa diuji, seperti halnya orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dan digoncangkan dengan berbagai cobaan, kemiskinan, penyakit, dan kesengsaraan. Sampai-sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya berkata, bilakah pertolongan Allah akan tiba? Saat itu Allah menepati janjinya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan itu sudah dekat. Yakinlah bahwa tidak ada beban musibah apapun yang tidak bisa dilewati. Allah akan memberikan beban sesuai dengan kekuatan masing-masing, sebagaimana firman Allah yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menjelaskan setiap cobaan yang diberikan selalu memiliki jalan keluar. Allah tidak memberikan cobaan melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Untuk itu, sudah semestinya manusia tidak patah semangat dan terus berusaha mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Meskipun terasa sulit, jika selalu percaya dan yakin atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan lebih tenang dan yakinlah badai pasti berlalu, dan jangan putus asa. Musibah pasti akan berakhir. Semoga musibah kita kali ini bisa menjadi ladang amal dan kebaikan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.